Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 semester ganjil. Jadi pada bab ini kan kita mempelajari tentang infusa dan aqua aromatica. Nah, minggu kemarin kita telah selesai pembahasan mengenai infusa. Kali ini kita masuk ke aqua aromatic. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi air aromatik atau aqua aromatica ini. Yang pertama mengenai pengertiannya, lalu ketentuan-ketentuannya dan pembuatannya, serta menghitung kebutuhan bahan dan membuat alur pembuatan air aromatiknya. Jadi kalau disebutkan aqua aromatica atau air aromatik itu sama saja. Untuk air aromatik ini kita akan membahas mengenai pengertian air aromatik dan bagaimana cara pembuatan air aromatiknya, termasuk ketentuan-ketentuan apa saja mulai dari pemberian, penyimpanan, maupun khasiat dari air aromatik. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang definisi dan cara pembuatannya dulu. Jadi, air aromatik itu apa sih? Kalau dilihat dari katanya, dia itu berupa air dan memiliki aroma. Lah, kalau air dan memiliki aroma, sama saja dengan parfum atau tidak? Atau dengan beauty water yang saat ini sedang terkenal yang dapat menghaluskan wajah seperti air mawar atau air bunga-bunga lainnya, apakah sama dengan air aromatik? Nah, silakan jawab pertanyaan ini setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Silakan jawab pertanyaan ini di grup WhatsApp. Untuk air aromatik sendiri, itu definisinya adalah larutan jenuh minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma dalam air. Nah, jadi air aromatik ini asalnya itu dari minyak atsiri. Minyak atsirinya ini akan diencerkan atau dilarutkan ke dalam air. Nah, minyak atsiri ini khasnya itu adalah memiliki aroma yang khas, aroma tersendiri. Jadi misalkan minyak atsiri yang terkandung di dalam bunga mawar itu adalah yang membawa aroma pada bunga mawar tersebut. Nah, air aromatik ini fungsinya tidak hanya sebagai pewangi, tapi ada juga yang memiliki efek farmakologi atau punya daya terapi yang lemah. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan aroma pada obat atau sebagai pengawet juga bisa. Nah, jadi air aromatik ini mempunyai 3 sifat. Untuk yang pertama harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal. Maksudnya adalah jika air aromatiknya ini dibuat dari minyak mawar, dari oleum rosae sehingga menghasilkan air mawar atau aqua rosae, maka baik saat dia telah diolah menjadi air mawar, itu baunya harus sama dengan minyak mawar. Hanya saja memang baunya tidak sekuat atau tidak sepekat dengan minyak mawar, tapi harus sama, harus serupa dengan aroma dari minyak atsiri asalnya. Yang kedua, bebas bau empirematik atau bau-bau lain, bau-bau pengganggu. Dan yang ketiga, tidak berwarna dan tidak berlendir, kecuali memang dari minyak atsiri asalnya itu memiliki warna. Selanjutnya untuk cara pembuatannya ada 4 langkah. Yang pertama itu melarutkan minyak atsiri. Setelah minyak atsirinya itu dilarutkan, ditambahkan air sampai volume tertentu dan dikocok sampai kuat. Kemudian ditambahkan talkum. Nah, jadi ada penambahan etanol yang pertama. Jadi etanol itu untuk menambah kelarutan minyak atsiri dalam air. Karena yang kalian tahu bahwa minyak atsiri itu berupa minyak. Minyak itu tidak kurang bisa bercampur dengan air kalau untuk minyak atsiri. Maka untuk menambah kelarutannya digunakan dengan etanol untuk membantu kelarutan minyak atsiri dalam air. Sedangkan pemberian talkum di sini berfungsi untuk membantu terdistribusinya minyak atsiri dalam air dan juga untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang bisa berasal dari air atau dari minyak atsiri awalnya, sehingga larutan yang dihasilkan itu jenuh, terutama setelah penyaringan. Lalu dari hasil ini maka diencerkan lagi. Pengencerannya itu adalah perbandingan 1:40. Nah, selanjutnya selain dengan melarutkan minyak atsiri awalnya itu, ada cara lain untuk memperoleh air aromatik. Jadi bisa berupa hasil samping pembuatan minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu kan diperoleh dengan cara penyulingan atau destilasi.
Nah, yang bagian di sini jika kalian lihat, bagian ini adalah minyak atsiri hasil destilasi. Sedangkan air sisanya itu ada di sini. Nah, air sisanya itulah nanti yang akan menjadi air aromatik. Jadi hasil samping dari pembuatan minyak atsiri. Tetapi pada proses ini itu rentan terjadi pembusukan, sehingga untuk mencegah pembusukannya itu air aromatik yang diperoleh itu perlu dididihkan dalam wadah tertutup rapat yang tidak terisi penuh di atas tanas air selama 1 jam. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi dan cara pembuatan, kita masuk ke ketentuan mengenai air aromatik. Untuk pemberiannya, air aromatik itu cairan jernih atau agak keruh, bergantung dari minyak atsiri awalnya. Tapi jika air aromatiknya keruh, maka harus dikocok kuat-kuat sebelum digunakan. Kemudian bau dan rasanya tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbeda dari bau dan rasa minyak atsiri asal yang diambil, yang dibuat menjadi air aromatik. Lalu dari segi penyimpanannya, itu air aromatik harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan di tempat yang sejuk. Nah, ada khasiat dari air aromatik, selain ada yang memberikan efek terapi lemah, juga bisa berperan sebagai korigen odoris sekaligus korigen saporis. Kalau korigen odoris ini untuk memperbaiki aroma atau bau, sedangkan korigen saporis ini untuk memperbaiki rasa. Selanjutnya ini ada beberapa contoh pembuatan air aromatik yang ada di dalam Farmakope Indonesia edisi kedua. Kalian bisa baca, nanti ada aqua funiculi atau air adas, aqua mentapip atau air permen, dan aqua rose atau air mawar. Nah, ini sudah dijelaskan mengenai pemberian, penyimpanan, dan prosedur pembuatannya, baik itu aqua funiculi, aqua mentapip atau air permen, dan yang terakhir itu ada aqua rose. Bisa kalian baca nanti di slide ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita mengenai air aromatik sekian. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.